Raffi. Saya Ricardo Rosario dari kelas 11 MIPA 1. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 6, yaitu tentang fenomena seni rupa. Fenomena seni rupa bisa kita artikan sebagai suatu gejala, fakta atau kejadian yang bersifat nyata yang terjadi dalam perkembangan dunia seni rupa. Fenomena seni rupa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu seni rupa pramodern, seni rupa modern, dan seni rupa postmodern. Saya akan menjelaskan seni rupa yang pramodern dan juga yang modern. Seni rupa pramodern berarti karya seni rupanya itu sudah muncul sebelum zaman industri atau sebelum zaman modern. Untuk perkembangannya bisa kita lihat dari aspek kesejarahannya, yaitu di mana di dalamnya meliputi rangkaian perubahan baik dari segi konseptual maupun kebentukannya. Kemudian di dalam konsep yang satu ini terdapat 4 aliran yang masih berkembang hingga saat ini, yaitu yang pertama, aliran primitivisme. Aliran ini sifatnya lebih bersahaja, biasa saja, namun tidak terlalu istimewa atau tidak terlalu mencolok, namun khusus dan susah ditemukan untuk sekarang karena sudah langka. Kemudian naif, jujur dan spontan baik dalam penggarapan bentuk maupun pewarnaannya. Untuk ciri-cirinya yaitu subjek yang digambarkan dengan bidang yang sangat datar, sederhana sekali, dan terikat pada kehidupan zaman dulu dan cenderung lebih primitif. Contohnya adalah seperti pada karya patung Dewi Kecantikan Yunani klasik. Kemudian aliran yang kedua, aliran naturalisme. Aliran naturalisme berasal dari kata natural, yang berarti alami. Berarti contoh karya seni atau corak dari karya seni rupa dengan teknik pelukisannya itu berpedoman pada peniruan alam. Jadi apa yang langsung kita lihat di alam itu langsung kita tuangkan ke dalam karya seni yang akan kita buat nanti, seperti itu. Nah, senimannya terikat pada hukum proporsi, perspektif, anatomi, dan teknik pewarnaan. Supaya apa? Supaya antara apa yang dilihat dari para seniman tersebut sama dengan apa yang dikerjakannya. Jadi apa yang dilihat mata itu yang dikerjakan oleh tangan, seperti itu. Contoh tokoh-tokohnya adalah seperti Abdullah SR, ada Wakidi dan ada Wahidi dan lainnya. Kemudian untuk konsep yang ketiga, konsep aliran yang ketiga yaitu adalah aliran realisme. Aliran ini merupakan lanjutan dari atau perkembangan dari aliran naturalisme atau aliran sebelumnya. Aliran ini dia muncul di belahan dunia barat, di belahan dunia barat pada pertengahan abad ke-17. Nah, aliran ini dia menunjukkan keyakinan seniman terhadap realitas duniawi yang kasat mata sebagai objek dalam penciptaan karya seni rupanya. Aliran yang keempat atau yang terakhir yaitu aliran dekorativisme. Aliran ini berhubungan dengan hasrat untuk menyederhanakan bentuk dengan jalan mengadakan distorsi. Distorsi yang dimasukkan di sini adalah bukan suatu proses penyimpangan atau kerusakan yang dapat menghalang atau menghambat suatu proses tujuan, tapi distorsi di sini adalah seperti penghancuran suatu bentuk karya, bentuk-bentuk tertentu menjadi sebuah karya, dan ketika kita dekor itu memiliki nilai estetis dan nilai guna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Ciri-cirinya itu bersifat seperti kegarisan, kemudian ritmis, berpola, dan pewarnaannya yang lebih rata dibandingkan dengan ketiga aliran lainnya, dan cenderung kuat dalam menghias karena mendekor, berarti lebih fokuskan kepada menghias. Secara umum, tokoh-tokohnya ada seperti Kartono Yudokusuma, setelah itu ada Widaya dan Suparto, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua atau bagian B adalah seni rupa modern. Seni rupa modern itu muncul karena adanya perkembangan dari konsep sebelumnya, yaitu konsep seni rupa pramodern, dan merupakan salah satu aspek dari perkembangan budaya secara menyeluruh. Ada 4 jenis seni rupa modern. Yang pertama adalah seni pop art. Seni pop art ini adalah seni yang muncul pada pertengahan tahun 1950-an, ditandai dengan adanya seperti ketiadaan pengangguran, konsumerisme, dan juga seperti meningkatnya kesejahteraan atau berbagai kepekaan aktif suatu kejadian, dan juga meningkatnya kesejahteraan. Berarti itu adalah kehidupan sehari-hari yang makin membaik. Pop art itu adalah suatu produk sistem perekonomian kapitalis, di mana segala hal dalam kehidupan ini, termasuk hal-hal yang berada
dalam wilayah realitas simbiolisme diusahakan menjadi komoditi yang bisa dijual ke pasar luas. Oleh karena itu, logika produk kerajinan yang lahir dari sistem perekonomian ini itu lebih mengandalkan logika pasar daripada logika artistiknya. Kemudian, seni optik yaitu jenis seni modern yang kedua. Seni optik meliputi seni 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Berdasarkan pada ilmu optik, cahaya dan juga warna untuk menghasilkan bentuk-bentuk tertentu. Contohnya seperti pembuatan lensa pada kacamata. Bentuknya abstrak karena bisa dibilang seperti kacamata ini. Kenapa abstrak? Mau dibilang bulat dia tidak bulat, mau dibilang lonjong dia juga tidak lonjong. Dia memiliki sifat formal, kemudian juga konstruktivisme. Artinya bentuknya ini memiliki kegunaan di masing-masing bagiannya. Ini berfungsinya supaya kacamata tidak jatuh, dan ini gagangnya di bagian hidung berfungsi supaya kacamatanya fokus di bagian sini dan tidak pergi kemana-mana, seperti itu. Nah, kemudian warna-warna yang dimunculkan kebanyakan adalah warna cerah atau lightness tinggi dengan dibatasi pada hue atau yang kita sebut sebagai saturation yang tajam dan tegas, seperti itu. Contoh tokohnya adalah seperti Brigade Riley, kemudian ada Evero, dan juga ada Reginald Neil, seperti itu. Jadi ada 3 tokoh dalam seni optik ini yang merealisasikannya dalam kehidupan atau menuangkannya dalam karyanya, yaitu ada 3 tokoh. Yang pertama tadi kan ada Brigade Riley, kemudian ada Evero, dan ada juga Reginald Neil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdrafi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Rakit Ricardo Rosario. Oke, yaitu tentang temanya fenomena seni rupa dari bab 6. Yang ketiga yaitu seni konseptual. Istilah dari konseptual merupakan sinonim dari idea art atau conceptus dalam bahasa Latinnya. Berarti pikiran, gagasan, atau juga ide di dalamnya. Istilah ini muncul pada tahun 1960 yang dikemukakan oleh seorang yang bernama Ken Holz dan Hero Flynn yang berasal dari California. Jadi konseptual adalah sesuatu yang berkaitan dengan konsep. Jadi konseptual ini ya namanya konseptual ya pasti berkaitan dengan konsep. Konsep atau ide adalah hal yang penting dalam penciptaan seni. Berarti dalam penciptaan seni itu konsep dan ide itu sangat penting dalam menciptakan suatu karya. Seni konseptual ini mendapatkan kritikan dan sangat kontroversial karena lahirnya seni konseptual ini membalikan fakta dan segala kemampanan dalam seni yaitu nilai-nilai, gaya, galeri, pasar seni dan lain sebagainya. Jadi seni konseptual ini seperti merubah dari era yang dulu menjadi era yang sekarang, misalnya kayak diperbarui gitu. Jadi lanjutnya yaitu para seniman yang bermunculan dengan seni konseptualnya menggunakan semiotika, feminisme, dan budaya populer dalam berkarya, sehingga sangat berbeda, aneh, dan juga berlainan sekali dengan karya-karya seni konvensional yang beredar saat itu. Karena itu, konseptualisme akhirnya menjadi paham pemikiran yang memayungi bentuk-bentuk seni yang tidak terwujud, pictorial dan skulptural seperti body art, air art, video art, performance art, process art, installation art, dan lain sebagainya. Sejak kehadiran seni konseptual ini, batas-batas dalam seni secara fisik mulai kabur, sebab seni konseptual mengakses hampir semua bentuk seni dan non-seni. Ibaratkan bisa disimpulkan seperti seni konseptual ini seperti perbaruannya gitu, dari era yang lama menuju era yang baru. Oke, yang keempat yaitu seni kontemporer. Menurut teoritikus yang berkebangsaan Jerman yang bernama Udo Kulterman, menurut dirinya pengertian kontemporer dekat dengan pemahaman postmodern dalam arsitektur. Paham baru ini menentang kerasionalan modernisme yang dingin dan berpihak pada simbolisme instinktif. Dalam teori yang bermunculan lebih baru tercatat prinsip pluralisme yang terbanyak mendasari pengertian kontemporer pada masa sekarang ini. Dari berbagai keterangan yang ada, maka dapat ditentukan adanya dua
paradigma pemahaman tentang aktivitas seni kontemporer. Pertama, kelompok yang mementingkan aktivitas seni sebagai aktivitas mental dari dalam diri senimannya. Kedua, kelompok yang mementingkan aktivitas seni yang ditunjukkan bagi kepentingan masyarakat luas maupun masyarakat sekitarnya. Bisa diartikan ini konsep seni kontemporer ini ada yang terima, ada yang tidak, sehingga terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama yaitu dia tetap tidak menerimanya atau masih memegang hal yang lama, tapi yang kedua yaitu dia meninggalkan yang lama dan berpindah yang ke baru, tapi demi suatu kalangan manusia lainnya. Oke, karena itu orang yang bernama Scruton melihat kecenderungan persepsi seperti itu sebagai sesuatu yang menyulitkan. Gara-gara ada dua kubu itu, jadi seperti dipersulit gitu dalam suatu karya seni atau dalam suatu pembuatan seni. Dan dia juga bilang dalam penilaian estetik dalam sebuah karya seni. Oke, yang selanjutnya yaitu yang C, seni rupa postmodern. Sekarang yang udah berpindah yang baru lagi adalah gaya seni rupa yang merupakan perpaduan antara penyederhanaan bentuk dan sedikit ornamental yang lebih bebas tanpa terkait dengan aturan tertentu. Jadi seni rupa postmodern ini dia tidak memperdulikan yang namanya aturan. Jadi dia tidak memperdulikan aturan. Oke. Kritik sosial dan kemasyarakatan adalah tema yang dominan untuk aliran seni rupa postmodern ini. Jadi seni rupa postmodern ini mengangkat suatu tema yaitu tentang kritik sosial dan kemasyarakatan. Etimologis postmodernisme terbagi menjadi dua kata, post dan modern. Kata post dalam Webster Dictionary Library adalah bentuk prefix, diartikan dengan later or after. Bila kita menyatukannya menjadi postmodern, maka akan berarti sebagai koreksi terhadap modern itu sendiri, dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat terjawab di zaman modern yang muncul karena adanya modernitas itu sendiri. Jadi bisa dibilang dengan adanya aliran postmodern ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh orang lainnya. Oke. Sedangkan secara terminologi, menurut tokoh dari postmodern yaitu yang bernama Pauline Rosenau pada tahun 1992 mendefinisikan postmodern secara gamblang dalam istilah yang berlawanan antara lain. Pertama, postmodernisme merupakan kritik atas masyarakat modern dan kejanggalan memenuhi janji-janjinya. Juga postmodern cenderung mengkritik segala sesuatu yang diasosiasikan dengan modernitas, yaitu pada akumulasi pengalaman peradaban barat adalah industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, negara bangsa, kehidupan dalam jalur cepat. Contohnya seperti ragam seni rupa postmodern itu sendiri. Langsung saya ke bentuk-bentuk seninya. Yang pertama yaitu ada seni lukis. Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa murni yang berdimensi dua atau bisa dibilang berdua dimensi. Jadi seni lukis ini bercabang dua dimensi. Dua dimensi itu sendiri yaitu cuma bisa dilihat dari panjang lebarnya saja, tidak bisa dilihat dari sebagai bentuk aspeknya atau sebagainya. Bisa dilihat cuma panjang dan lebar itu. Oke. Dari pembubuhan cat, para pelukis mencoba mengekspresikan berbagai makna atau nilai subjektif. Nilai-nilai yang melekat pada lukisan dipengaruhi oleh budaya yang dimiliki pelukisnya. Seni lukis Indonesia yang berkembang pada gilirannya nanti ikut mempertegas jati diri seni budaya Nusantara. Sedangkan seni lukis mancanegara menjadi pembanding seni budaya Nusantara itu sendiri. Bisa diartikan kalau negara Indonesia ini atau negara kita sendiri itu seperti membuat seni lukis makin lama makin diperbarui atau makin lama makin dipertegas seperti materinya tadi, seperti dipertegas atau diperbagusi supaya bisa bersaing dengan
seni-seni lukis yang ada di seluruh dunia. Karena itu bisa dibilang tadi seni lukis mancanegara menjadi perbandingan seni budaya Nusantara. Nanti dibandingkan mana yang bagus, mana yang tidak. Karena itu dibuatlah suatu perlombaan supaya bisa menentukan yang mana yang bagus, yang mana yang tidak. Oke. Langsung saya yang kedua yaitu seni patung. Seni patung merupakan cabang dari seni murni yang berdimensi 3 atau bisa dibilang bertiga dimensi. 3 dimensi itu sendiri yaitu bisa dilihat dari segala arah maupun depan, atas, belakang, kiri, kanan, bisa dilihat dari segala arah. Oke, langsung saja kita lanjut. Membuat patung berarti membuat benda 3 dimensi dengan bahan, alat, dan teknik tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Dan langsung saja yang ketiga yaitu seni grafis. Seni grafis merupakan cabang dari karya seni murni yang berdimensi 2 atau bisa dibilang berdua dimensi. Yang saya bilang tadi cuma bisa dilihat panjang dan lebarnya saja. Berdasarkan dimensinya, seni grafis sama dengan seni lukis. Namun dari segi teknik pembuatannya memiliki perbedaan. Tekniknya itu berbeda dengan seni grafis. Kalau misalnya seni lukis itu dengan teknik akuarel, plakat, atau tempera. Sedangkan seni grafis dibuat dengan teknik mencetak. Nah, dijelaskan juga kalau seni lukis itu menggunakan teknik akuarel, plakat, atau tempera, sedangkan seni grafis dibuat dengan teknik mencetak. Itu perbedaan dari pembuatannya. Seni grafis dapat dibuat dengan teknik cetak tinggi, cetak dalam, cetak saring, dan cetak cahaya atau bisa dibilang fotografi. Oke, sekian dari pembahasan materi bab 6 fenomena seni rupa. Saya mewakili atau mengakhiri materi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.